Nah, jadi data tes kita di sebelah sini, dia akan membaca nih tetangga mana yang paling dekat dan paling dominan. 6,7, wanita 13,6, dan juga wanita keduanya 16,2. Nah, inilah yang menyebabkan data tes kita tergolong ke dalam jenis kelamin wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, balik lagi di sini bareng saya Fahrul. Dan di video kali ini merupakan video pembuka dari seri baru kita yang berjudul Machine Learning. Ya, sederhana aja. Di video kali ini saya mau nunjukin sebuah algoritma, salah satu algoritma di machine learning yaitu Key Nearest Neighbor atau biasa juga disebut KNN gitu ya. Kira-kira KNN itu pengertiannya seperti apa, terus cara kerjanya gimana, terus implementasinya, terus juga visualisasinya kayak gimana, akan kita bahas di video ini. Nah, yang perlu di notes, video kali ini tuh saya nggak ngoding, saya hanya menjelaskan setiap baris kodenya, kemudian langkah-langkah serta workflow-nya, terus juga segi perhitungan dari KNN ini sendiri untuk dapat mengklasifikasikan data tesnya itu sendiri. Oke, jadi kita di sini boleh langsung saja. Dan yang perlu teman-teman ketahui ya, KNN itu adalah kepanjangannya kan Key Nearest Neighbor ya. Nearest Neighbor itu kan artinya tetangga terdekat. Itu artinya algoritma yang satu ini itu berdasarkan jarak dari data-datanya teman-teman. Nah, contohnya di sini akan kita coba langsung lari aja ke bagian akhirnya supaya kita bisa dapat esensi dulu nih. Goals ketika kita menggunakan KNN itu apa sih gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tabel 4 kolom ya. Ada tinggi, berat, jenis kelamin, dan juga jarak. Nah, ini sudah diurutkan berdasarkan jaraknya, teman-teman. Ada yang jaraknya 0,7, 13,6, 16, dan lain-lain. Semakin ke bawah ini akan semakin jauh jaraknya. Nah, maksudnya ini tuh apa sih? Nah, kalau kita lihat lagi ke atas, nah di sini ada grafik plottingannya, teman-teman. Yang hijau ini adalah data tesnya, biru ini untuk kelamin pria, serta yang orange ini untuk kelamin wanita. Nah, dari sini kita lihat nih, jarak terdekat dari data tes kita adalah yang ketika kita setting untuk tetangganya itu senilai 3 gitu ya. Maka ada dua warna orange yang berarti si data tes ini dia itu memiliki kelamin wanita. Mengapa demikian? Meskipun jarak yang paling dekat itu adalah pria, karena untuk key ataupun tetangga yang kita setting itu bernilai 3. Nah, kalau nanti kita bahas ya, penilaian key di sini tuh 3 ya, kecuali ketika setting untuk key-nya itu 1, maka secara otomatis dia akan mereference bahwa jenis kelaminnya adalah pria. Nah, kalau teman-teman lihat juga di bagian tabel bawah sini, nah, jarak yang paling dekat adalah pria. Tapi kalau misal kita ambil 3 nih ya, kita ambil 3 dari data tersebut, maka dengan wanita 2, pria 1, secara otomatis, maka dalam klasifikasinya, data tersebut masuk ke dalam jenis kelamin wanita. Seperti itu ya, jadi definisi ataupun pemahaman dasar dari Key Nearest Neighbor ini, yaitu berdasarkan jarak. Nah, kalau berdasarkan langkah kerjanya, itu sebenarnya awalnya akan sama saja seperti algoritma machine learning lainnya. Nah, di sini saya coba buat untuk data train ataupun data set yang sederhana. Ada data tinggi, di sini berbentuk objek dan juga array, objek berat berisi array berupa value dari beratnya sendiri, kemudian jenis kelamin di sini kita gunakan dua jenis target. Dua jenis target maksudnya ada pria dan wanita. Kalau semisal 3 jenis target, anggaplah ada buah apel, melon, dan juga semangka. Nah, 3 jenis ya. Sementara kalau ini hanya ada 2, pria dan juga wanita. Nah, pemilihan ataupun penetapan jenis target ya, di sini itu akan mempengaruhi pada data preprocessing nantinya, yaitu labeling. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian di sini kita menggunakan library Pandas, teman-teman. Pandas ini tuh untuk mengatur data frame untuk membuat dia itu jadi lebih mudah diolah dari sisi machine learning itu sendiri. Kemudian di sini untuk plottingannya, di sini kita plotting terlebih dahulu seperti ini, sebaran data pria dan juga wanitanya. By the way, di sini untuk pemodelannya kita akan coba buat pengklasifikasian jenis kelamin berdasarkan tinggi dan juga berat badan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita sudah pasti kita pakai library NumPy dari Python.
untuk dapat membantu mengolah data kita supaya sesuai dengan format yang akan diolah oleh library KNN kita nantinya. Nah, seperti ini nih, NumPy array gitu ya. Di sini kita susun berdasarkan tinggi dan berat. Kita pisahkan ya dari data train dan juga data train X dan juga data train Y. Kalau data train X itu umumnya adalah data featuresnya, yaitu misal ada tinggi, berat, kemudian umur, usia, gitu-gitu ya. Kemudian yang Y itu adalah targetnya, gitu ya, si klasifikasinya gitu, wanita atau pria. Baru di sini kita coba print data akan seperti ini. Ketika sudah diformat menggunakan NumPy array, dia jadinya array 2 dimensi ya. Untuk si data featuresnya ini wajib ya, kalau si data featuresnya ini wajib 2 dimensi, kemudian data targetnya itu wajib array 1 dimensi seperti ini. Kemudian di sini kita akan coba labeling ataupun perubahan gitu ya. Dari semula pria wanita seperti ini kita ubah menjadi 0101. Nah, gunanya untuk apa? KNN ini tuh lebih efisien ketika nilai dari data targetnya itu berupa data biner, gitu ya. 0, 1, ataupun ketika target kita lebih dari 2, gitu, misalnya ada 3, yang sudah saya jelaskan tadi, ada apel, mangga, sama semangka. Nah, itu dia juga bisa jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang penting dia itu angka seperti ini, bukan string seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita di sini gunakan library dari scikit-learn, kemudian preprocessing kita gunakan label binarizer. Sebenarnya untuk labeling ataupun preprocessing dari data target itu kita bisa gunakan banyak metode ya. Di video kali ini karena kita gunakan 2 target saja, jadi kita gunakan label binarizer. Nah, kita panggil saja di sini label binarizer, kita simpan sebagai objek LB, kemudian data targetnya ya, y_train. Kita lb fit transform ya, di sini adalah function bawaan ya, fit transform, kemudian kita masukkan datanya sendiri. Nah, jadi nanti seperti ini, tapi seperti yang udah saya jelaskan tadi, untuk data target itu wajib 1 dimensi array. Ini masih 2 dimensi ya. Nah, kita ubah jadi 1 dimensi pakai dot flatten. Nah, jadi sekarang 1 dimensi saja nih. Nah, dengan ini kita dapat membuat model dan juga melatih model tersebut menggunakan library scikit-learn.neighbors untuk memanggil sebuah function key nearest neighbor classifier ya. Nah, untuk KNN sendiri sebenarnya ada 2 ya, bisa klasifikasi dan juga regresi. Kali ini kita coba belajar klasifikasinya terlebih dahulu. Nah, key 3 di sini itu menandakan jumlah tetangga gitu ya. Jadi berapa banyak yang akan jadi tolak ukur data tersebut, klasifikasinya ke mana nih? Nah, di sini kita setting 3. Gitu ya, yang artinya nah, kalau kita coba scroll lagi, dia ini akan ikut 3 data terdekatnya. Nah, kalau misalnya 5 data terdekatnya gimana, Bang? Oh, ya berarti kita luaskan lagi skopnya sampai sini, gitu kan. Sampai datanya itu ketemu 5. Ya, data tetangganya. Kalau misalnya hanya 3, oh ya berarti diambil hanya 3 terdekatnya saja, baru dia diklasifikasikan masuknya tergolong ke data yang mana gitu. Nah, di sini kita panggil saja untuk si function key nearest key neighbor classifier. Kemudian di sini dia menerima sebuah parameter n neighbors, kemudian kita masukkan nilai k-nya di sini, nilai key-nya di sini 3. Barulah di sini modelnya kita fit gitu ya. Kita gabungkan antara si data features dan juga data targetnya. Sini ada pesan ya, key neighbors classifier dengan nilai parameter neighbors yaitu 3. Nah, kemudian di sini kita coba membuat data test baru ya, dengan kita memasukkan tinggi badannya 155, kemudian berat badannya 70. Baru di sini kita pakai NumPy array supaya dia itu sesuai formatnya. Ya, di sini tingginya 155, beratnya 70. Oke, di array 2 dimensi ya. Kemudian di sini kita predict. Mudah banget ya, tinggal kita model.predict karena model yang kita ini telah kita train ya, model telah kita train. Kemudian modelnya kita panggil predict, kita masukkan di sini xnew. Xnew itu yang mana? Yang data baru kita buat tadi. Kemudian di sini kita tampung ke dalam ynew. Nah, ynew ini dia itu akan menampung data target yang telah diprediksi oleh model KNN kita. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini tidak bisa kita baca ya, jadi perlu kita enforce terlebih dahulu.
setelah sebelumnya itu kita masukkan dia ke dalam label binarizer yang seperti ini ya. Nah, dia di sini kan jadi biner ya, 0 1. Nah, kita perlu balikan, kita perlu inverse dia menjadi string. Nah, itu pakai function inverse transform, kemudian kita masukkan untuk si hasil result predict tadi. Nah, dia akan jadi wanita. Jadi untuk tinggi 155 dengan berat 70 kg berdasarkan dataset yang telah kita inputkan tadi ya di data source gitu. Kemudian di sini ada muncul dengan jenis kelamin wanita. Untuk plottingannya kurang lebih akan seperti ini, teman-teman. Nah, yang biru pria, sementara yang orange adalah wanita. Jadi data tes kita di sebelah sini, dia akan membaca nih tetangga mana yang paling dekat dan paling dominan. Nah, yang paling dekat sebenarnya pria kan, tapi pria ini 1, sementara nilai wanita 2. Nah, makanya wanita 2 ini yang akan menang dan akan menunjukkan bahwa klasifikasi data tes tersebut masuk ke dalam wanita. Gitu. Nah, di sini akan kita coba mengukur jarak bagaimana KNN bekerja berdasarkan jumlah neighbor. Ini kemudian kita coba tuh. Untuk pengukurannya sendiri, KNN itu menggunakan metode Euclidean, teman-teman. Jadi di sini kita panggil dengan library special distance ya, karena dia berdasarkan jarak ya. Kemudian di sini import Euclideans. Nah, Euclideans ini yang akan menentukan nih yang telah kita buat tadi untuk data barunya, yang akan menentukan jarak antara data tes dengan data features kita. Nah, seperti ini. Di sini mungkin masih data mentahnya. Ketika udah kita rapihkan gitu ya berdasarkan data densus tadi. Ini. Kemudian kita short berdasarkan jarak, maka kan seperti ini, teman-teman. Nah, table ini tuh ya mungkin lebih mudah dibaca lah ya. Jadi ada dua representasi dari segi grafik maupun table. Kalau table seperti ini. Jadi memang ada dua data wanita yang berada di top 3-nya. Nah, gitu ya. Sementara pria pertama namun hanya 1. Nah, ini adalah nilai jaraknya. Kalau jarak dari data tes tersebut ke pria itu sebesar 6,7, wanita 13,6, dan juga wanita keduanya 16,2. Nah, inilah yang menyebabkan data tes kita tergolong ke dalam jenis kelamin wanita. Kemudian di sini ada evaluasi KNN. Jadi ini gunanya untuk mengetes akurasi dari model KNN kita, teman-teman. Kemudian untuk akurasinya itu sebenarnya kita bisa gunakan banyak metode. Contoh di sini ada dari bantuan library scikit-learn.matrix. Nama metodenya di sini ada accuracy score. Nah, di sini kalau kita coba berikan gitu ya, tes kita, kemudian YPRED yaitu yang atas ini untuk kita memprediksi dari evaluasinya. Dia itu menunjukkan akurasinya 0,75. Untuk range sendiri, machine learning ataupun AI itu kisaran 0 sampai 1. Kalau 1 itu artinya itu udah tepat banget ya, udah pasti gitu. Misal 0,75 ini ya mendekati sempurna lah. Oke lah kasarannya di atas setengah. Kemudian ada juga di sini kita menggunakan metode precision score. Nah, untuk metode precision score sendiri di sini kita dapat skor 0,6, kemudian ada menggunakan metode recall score. Kita dapat 1 ya, itu artinya itu udah pasti benar gitu ya. Udah 1 itu udah luar biasa. Kemudian ada metode F1 score juga, di sini kita dapat skor 0,8. Dan terakhir di sini ada classification report. Dia tuh gabungannya ya. By the way di sini agak mencok sedikit karena kita gunakan Visual Studio Code untuk running Jupyter Notebooknya. Precision di sini dapat nilai segini, recall segini, F1 score segini, dan ini terakhir untuk supportnya. Ada juga kita juga menggunakan metode dari Mateo. Nah di sini kita dapat 0,5 setengahnya gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk video pengenalan dari machine learning. Awalannya kita akan kita telah belajar mengenal metode algoritma key nearest neighbor pada machine learning. Kurang lebih seperti ini ya, tidak begitu kompleks gitu ya. Kedepannya kita akan coba bahas untuk data preprocessingnya gitu ya. Data preprocessing itu cukup menarik ya yang tadi label. Oke. Mungkin jika teman-teman ada ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan saya di komentar, dan juga nanti source code-nya akan saya berikan di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.